Menjelang persiapan new normal, SMP Xaverius II Bandar Lampung mensosialisasikan protokol kesehatan COVID-19 dengan memasang poster-poster di tempat yang strategis. Ruangan dan lingkungan sekolah yang akan dipakai oleh peserta didik wajib disterilkan terlebih dahulu dengan menyemprotkan cairan disinfektan. Guru piket melakukan pengecekan suhu tubuh dengan termogan sebelum masuk ke area sekolah. Peserta didik mencuci tangan dengan sabun di tempat yang disediakan. Peserta didik melakukan physical distancing. Peserta didik tidak diperkenankan menggunakan jam tangan atau aksesoris yang terbuat dari logam. Tim PHBS mengarahkan peserta didik agar langsung menuju ke kelasnya. Pembiasaan 5S: senyum, sapa, salam, santun, setulus hati diungkapkan dengan menundukkan kepala sambil mengucapkan selamat pagi atau selamat siang. Peserta didik membawa tisu dan hand sanitizer masing-masing. Sebelum memulai pembelajaran, peserta didik mempersiapkan perlengkapan belajarnya masing-masing dan tidak diperbolehkan berpindah-pindah tempat duduk. Proses kegiatan belajar dibuka dengan doa yang dipimpin oleh guru dan dilanjutkan dengan penghormatan kepada bendera merah putih. Selama proses pembelajaran, guru pengampu mata pelajaran bertanggung jawab terhadap kondisi kelas. Peserta didik tidak diperbolehkan saling meminjamkan alat tulis. Pada saat jam istirahat, peserta didik makan, minum, dan snack di tempat duduk masing-masing. Sebelum makan, peserta didik membersihkan tangan terlebih dahulu dengan menggunakan hand sanitizer, lalu berdoa.
sesudah makan, peserta didik mengkondisikan diri kembali untuk pembelajaran berikutnya. Pada pergantian pembelajaran, peserta didik tetap duduk di tempatnya masing-masing sambil mempersiapkan pembelajaran berikutnya. Proses kegiatan belajar ditutup dengan doa yang dipimpin oleh guru pengampu mata pelajaran pada jam pelajaran terakhir dan dilanjutkan dengan penghormatan kepada bendera merah putih. Salam penutup dilakukan dengan menundukkan kepala sambil mengucapkan selamat siang. Tim PHBS mengarahkan peserta didik untuk berjalan sesuai dengan jalur yang telah ditentukan. Peserta didik yang belum dijemput disediakan tempat duduk di koridor bawah. Jika peserta didik menggunakan layanan transportasi online, harus dipastikan bahwa penjemput sudah berada di depan gerbang sekolah. Mari kita sambut new normal dalam pembelajaran di SMP Xaverius II Bandar Lampung dengan mematuhi standar protokol kesehatan. Terima kasih. Halo keluarga Savepa, perkenalkan nama aku Monik, perwakilan dari OSIS. Untuk adik-adik baru keluarga Savepa, Monik mau ajak kalian untuk keliling-keliling sekolah kita. Daripada kalian penasaran, yuk ikutin Monik! Nah, di sini kita udah mulai memasuki gedung sekolah. Di sebelah kanan itu SMA dan di sebelah kiri SMP.
belakang Monik sudah ada gedung SMP untuk belajar, tepatnya di lantai 1 dan juga 2. Nah, saat awal kita memasuki gedung, kita langsung ketemu dengan kelas 8D. Kemudian setelah 8D, kita ketemu dengan kelas 9A. Nah, kalau kalian punya urusan atau keperluan dengan guru, ini ruangnya. Buat kalian ingin mendaftar atau mengurus administrasi, kalian bisa datang langsung ke ruang tata usaha. Nah, di sini ada bulan. Nah, selanjutnya kalau ada urusan keuangan, kalian bisa langsung ke Ibu Okti. Nah, kemudian di sini ada ruang kepala sekolah. Kemudian setelah ruang kepala sekolah, langsung ada kelas 9B. Di sebelah kelas 9B, kalian langsung ketemu dengan kelas 9C. Di sebelah kelas 9C ada kelas 9D. Nah, di sebelah kelas 9D kita langsung ketemu dengan ruangan bimbingan konseling. Ini ruangan yang paling sering dikunjungi oleh peserta didik. Kalau kalian ingin bercerita, curhat, ataupun berkonsultasi tentang pelajaran atau masalah lainnya, kalian bisa langsung ke ruangan bimbingan konseling. Nah, di sini ada ruang perpustakaan SMP. Kita masuk, di sini udah banyak buku-buku yang udah dipersiapkan untuk dipinjamkan ke peserta didik baru. Selanjutnya, ini ada ruang multimedia. Di dalam biasanya untuk membuat video pembelajaran, video live streaming, ataupun video lainnya, terutama di masa pandemi. Nah, ini ada ruang BK lagi. Kalau ruangan BK yang pertama itu untuk ruangannya Pak Frans sebagai guru BK kelas 7 dan 8. Sedangkan yang satu lagi yang ini itu untuk Bu Patris sebagai guru BK kelas 9.
Bersebelahan dengan ruang BK, sebelahnya di sini ada ruang laboratorium IPA. Di sini untuk pembelajaran IPA, biasanya untuk praktek dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini ada ruangan OSIS dan juga musik. Di dalam ini ada ruangan, yang di luar itu untuk ruangan OSIS dan di dalam untuk ruangan musik. Nah, tadi kita udah lihat ruangan-ruangan yang ada di lantai 1. Lanjut, kita akan lihat ruangan yang ada di lantai 2. Nah, sekarang kita sudah di lantai 2. Di sebelah kanan Monik, itu ruangan kelas 8. Nah, di paling ujung kanan, di sini ada ruangan kelas 8C. Nah, di sebelah ruangan kelas 8C, di sini ada ruangan kelas 8B. Bersebelahan dengan ruangan kelas 8B, di sini ada ruangan kelas 8A. Dan di sebelah kiri Monik, di sana ada ruangan-ruangan kelas 7. Setelah naik tangga, di sebelah kiri kita ketemu dengan kelas 7D. Setelah ruangan kelas 7D, di sini kita langsung ketemu dengan kelas 7C. Bersebelahan dengan ruangan kelas 7C, di sebelahnya ada ruangan kelas 7B. Kemudian di sebelah ruangan kelas 7B, kita langsung ketemu dengan ruangan kelas 7A. Nah, di sekolah kita memiliki grup marching band yang bernama Gema Savepa. Untuk alat-alatnya disimpan di ruangan penyimpanan alat-alat marching band. Dan di sebelah ujung kiri kita langsung ketemu dengan ruangan lab komputer. Ruangan ini biasanya digunakan untuk belajar komputer.
Salam sehat. Anda menyaksikan Breaking News langsung dari studio Saverius 2 TV. Pemerintah Kota Bandar Lampung bekerja sama dengan SMP Saverius 2 melaksanakan vaksinasi COVID-19 bagi peserta didik. Kamis 9 September 2021, SMP Saverius 2 Bandar Lampung menjadi tempat pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Wali Kota Bandar Lampung, Ibu Hajah Eva Duyana, meninjau kegiatan pelaksanaan vaksinasi tersebut. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan, semoga dengan diadakannya vaksinasi ini, peserta didik Kota Bandar Lampung sehat selalu. Dan sampai saat ini, presentasi yang mengikuti vaksin sudah mencapai 57%. Selanjutnya, kita akan mencoba melakukan simulasi PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas. Bunda titip salam buat Romo. Mudah-mudahan dengan doa kita semuanya, Kota Bandar Lampung bisa sesuai dengan target. Apalagi sekarang kita sudah 57%. Untuk tingkat rata-rata di kabupaten kota kita paling tinggi sekali. Mudah-mudahan Kota Bandar Lampung segera mungkin. Sekarang sudah masuk level 3. Level 3 masuk zona kuning, insya Allah kita masuk zona hijau. Alhamdulillah aktivitas kita secara normal kembali. Dan nanti kita akan melakukan simulasi sampel untuk anak-anak tahap belajar pertama. Mungkin insya Allah nanti hari Senin. Dan nanti Bunda minta tolong juga mungkin SMP, ada berapa kelas 9 sudah bisa melakukan. Tapi dengan tahapan-tahapan nanti bisa koordinasi sama Dinas Pendidikan. Saat ini, rekan kami Mr. Dwi sudah berada di lokasi tersebut untuk melaporkan kondisi terkini di Kompleks Saverius Bandar Lampung. Baik, silakan Mr. Dwi laporannya. Saat ini saya sedang berada di pintu masuk SMP Saverius 2 Bandar Lampung. Seperti yang dapat kita lihat, beberapa peserta didik sudah mulai berdatangan. Para peserta didik ini berdatangan bukan untuk proses pembelajaran. Mereka akan mengikuti program vaksinasi COVID-19. Program vaksinasi COVID-19 ini diprakarsai oleh pemerintah Kota Bandar Lampung, tentunya melalui Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung dan juga Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Salah satu upaya dalam percepatan proses pembelajaran tatap muka terbatas. Adapun sasaran dari program vaksinasi ini yang khususnya untuk pelajar kurang lebih berjumlah 500 peserta didik yang terbagi dari beberapa lembaga pendidikan seperti SMP Saverius 2 Bandar Lampung, SMA Saverius Bandar Lampung, SMP Utama 2, dan SMP Gotong Royong. Untuk sementara, mungkin itu saja yang bisa saya laporkan. Kita kembali lagi ke studio bersama Uyu. Oke Mr. Dwi, nah bagaimana prosedur vaksinasi di SMP Saverius 2 Bandar Lampung? Baik Bu Yuli, dalam pelaksanaan proses vaksinasi ini tentunya SMP Saverius 2 Bandar Lampung yang bekerja sama dengan UPT Puskesmas Satelit Bandar Lampung tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Prosedur dalam vaksinasi ini ketika para peserta didik yang didampingi orang tuanya begitu tiba di pintu masuk SMP Saverius 2 Bandar Lampung, maka peserta didik akan diarahkan untuk mencuci tangan di area yang sudah disediakan. Setelah selesai mencuci tangan, mereka akan diminta untuk melakukan screening suhu tubuh awal. Jika memang mereka memenuhi syarat maksimal terkait suhu tubuh, maka mereka diizinkan untuk masuk. Setelah melewati proses screening suhu tubuh awal, maka peserta didik akan melanjutkan ke meja registrasi. Seperti yang dapat kita lihat, SDM Kependidikan SMP Saverius 2 Bandar Lampung akan memandu para peserta didik yang didampingi orang tuanya untuk mengisi belangko awal dalam registrasi vaksinasi COVID-19 ini. Selain itu, mereka diminta juga untuk menyerahkan beberapa syarat yang harus dibawa untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 ini, seperti fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP salah satu orang tua peserta didik, dan juga surat pernyataan persetujuan orang tua untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 ini. Untuk mengetahui detail prosedur tersebut, langsung saja kita mewawancarai salah satu personil tim kesehatan dari UPT Puskesmas Satelit Bandar Lampung. Selamat siang Ibu, ini saya berbicara dengan Ibu siapa ya? Ibu Eliati. Ibu Eliati, kalau kami boleh tahu, Ibu Eliati ini
utusan dari UPT mana ya Bu? Saya koordinator imunisasi dari Puskesmas Rawat Inap Satelit, Pak. Ya, dari UPT Satelit ya, Puskesmas Satelit. Nah, di sini kami dari Safrius 2 TV ingin menanyakan ya, kalau dari proses awal itu di depan para peserta vaksin ini mereka diminta untuk cuci tangan terlebih dahulu, lalu screening suhu, lalu menuju ke registrasi. Nah, setelah registrasi mereka akan mendapatkan nomor antrian dan setelah itu layanan terpusat pada para petugas dari UPT Puskesmas Satelit ya Bu ya. Nah, oleh karena itu kami ingin tahu setelah anak mendapatkan nomor antrian, nah prosesnya setelah dipanggil dari nomor antrian itu sampai nanti selesai seperti apa ya Bu kira-kira? Gitu. Ya, untuk pelayanan vaksinasi itu kita mempunyai prosedur ya Pak ya. Yang pertama kita ke meja 1, itu untuk verifikasi ya, untuk misalnya dia punya NIK ya, diverifikasi karena data semua online kan. Kemudian dilakukan tensi darah dan suhu. Setelah itu baru ke meja 2, di meja screening oleh dokter untuk mengetahui apakah anak layak atau tidak untuk divaksin. Karena memang ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa. Kemudian setelah dari layak vaksin atau tidak, bila dia layak di meja 3 untuk dilakukan vaksinasi. Kita pakainya vaksin Sinovac untuk anak-anak double dose ya dapatnya. Kemudian dari meja vaksinasi lalu ke meja pencatatan dan observasi untuk ditulis ya kapan tanggal kembali ya, karena pelayanan vaksinasi kan dilakukan 2 dosis dengan interval 28 sampai 30 hari. Setelah dari pencatatan, anak harus observasi lebih kurang 15 menit untuk mengetahui apakah ada KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi setelah dilakukan vaksin oleh anak-anak. Mungkin ada nyeri ya, ada demam kan, beda-beda untuk anak menerima vaksin. Sehingga kita pasti selama 15 menit untuk mengetahui adakah gejala itu tadi. Bila tidak ada, setelah 15 menit siswa boleh pulang. Untuk prosedurnya seperti itu. Oke, terima kasih. Itu terkait prosedur. Tadi saya dengarkan bahwa dalam proses observasi ya kita melakukan atau melihat apakah ada KIPI ya. KIPI itu kalau kita ketahui istilahnya keluhan-keluhan pasca imunisasi. Andai kata nanti para peserta vaksin ini ya ada keluhan-keluhan yang mungkin agak berat, itu kira-kira tindakan apa yang akan dilakukan dari tim kesehatan UPT Satelit ini? Ya, kalau kita memang setiap kita membawa ada namanya anafilaktik shock, memang kita siap di kontainer kita ya, setiap kita melakukan pelayanan kita memang siap untuk bila terjadi shock ya. Jadi kita ada untuk antisipasi bila gejala itu timbul, dan kita selalu ada ambulan yang standby bila terjadi apa yang tidak bisa kita tangani di sini, kita akan bawa ke rumah sakit. Tapi alhamdulillah selama proses pelayanan kita dari Januari ya, alhamdulillah belum ada yang terjadi seperti itu. Tapi kita selalu membawa ada kita namanya anafilaktik shock untuk penanganan awal ya. Ya. Dengan demikian kita bisa pastikan bahwa pelayanan vaksinasi terutama yang dilaksanakan di SMP Safrius 2 Bandar Lampung ini kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota dan juga UPT Puskesmas Satelit, dan selama proses yang sudah dilalui dari UPT Puskesmas Satelit dari bulan Januari tadi ya Bu ya, sampai hari ini belum ada keluhan-keluhan yang mungkin sangat serius atau sangat berarti. Ya, kami dari SMP Safrius 2 mengucapkan banyak terima kasih Ibu atas layanan prima yang dilakukan oleh UPT Puskesmas Satelit. Mungkin ya selama ini kita juga sudah bekerja sama ya Bu ya dalam kesehatan sehari-hari, kalau ada apa-apa kita langsung ke sana. Mungkin itu saja Ibu, terima kasih dan salam sehat Ibu. Baik, terima kasih Mr. Dwi untuk laporannya. Selain Bunda Eva, adakah pihak lain yang menghadiri kegiatan vaksinasi tersebut? Baik, terima kasih Bu Yuli. Saat ini saya sedang bersama Romo Andreas Sutrisna selaku Ketua Yayasan Safrius Tanjung Karang, yang mana
SMP Safrius II Bandar Lampung dibawahi oleh Yayasan Safrius II Tanjung Karang. Selamat pagi, Romo Sutris. Selamat pagi, Pak Dwi. Salam sehat, Romo. Sehat, puji Tuhan, sehat. Gitu. Bagaimana tanggapan Romo selaku Ketua Yayasan Safrius Tanjung Karang terhadap pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi peserta didik di SMP Safrius II Bandar Lampung? Pertama kita mengucapkan puji Tuhan, puji syukur ya, karena diberi kesempatan untuk vaksin ini. Lalu yang kedua kita berterima kasih kepada pemerintah daerah, kota kabupaten, kota Bandar Lampung bahwa kita diberi jatah untuk vaksin untuk anak-anak SMP Saferius 2 Bandar Lampung ini. Sehingga dengan kita sudah vaksin itu semakin yakin bahwa kita itu tetap akan diberi kesehatan. Lalu yang ketiga ya, pelaksanaan vaksin ini sungguh lancar ya, baik ya. Terima kasih kepada para guru di sini ya, dengan berusaha untuk menyiapkan dan melaksanakan dengan baik, dan kita bisa melakukan ini dengan baik. Dan puji Tuhan juga dalam acara vaksin hari ini juga dikunjungi oleh Ibu Wali Kota, Bu Eva, sehingga ini juga memberikan semangat kita atas perhatian dari Ibu Eva ini. Tuh. Apa harapan Romo ya selaku Ketua Yayasan ya terhadap para peserta didik yang hari ini sudah divaksin ini? Oke, harapannya ya untuk para peserta didik supaya mereka semakin yakin bahwa dirinya akan terjaga, akan terlindungi dari penyakit ini, dari COVID ini. Lalu kemudian harapannya supaya walaupun sudah divaksin, itu ya jangan terus kemudian merasa hebat ya, merasa kemudian sudah jauh dari sakit, tetapi tetap harus rendah hati, tetap dijalankan protokol kesehatan ya. Ini harus tetap dijaga ini, karena vaksin ini virus ini tetap akan di sekitar kita. Maka kalau kita walaupun sudah divaksin, tetap protokol kesehatan harus dijaga, sehingga dari sini kita akan tetap mempunyai kesehatan yang baik. Tuh. Oke Romo, yang terakhir, pertanyaan terakhir silakan. ini terkait pembelajaran ya, rencana pembelajaran tatap muka terbatas. Iya. Apa harapan dan juga bentuk dukungan nyata dari Yayasan Safrius Tanjung Karang untuk seluruh lembaga pendidikan Saferius yang ada di Bandar Lampung? Ya, ini jelas pembelajaran tatap muka ini sekarang dirindukan ya, baik itu oleh SDM kita, peserta didik ya, merindukan karena sudah sekian lama tidak ketemu ya, kerinduan untuk ketemu antara para guru dengan guru, lalu kemudian dengan murid, para murid juga pengen ketemu dengan teman-temannya. Maka kerinduan ini sungguh-sungguh ada, sehingga dengan adanya tatap muka ini ya, ini menjadi kesempatan mereka bisa ketemu. Lalu yang kedua, tentu saja bahwa tatap muka terbatas ini pasti masih akan ada kesulitan-kesulitan, dan maka aturan-aturan ini harus tetap kita jalankan ya gitu. Nah, oleh karena itu kita khususnya untuk para guru dan juga yayasan itu mendorong supaya kita ini ya bagaimana mencoba untuk menyatukan antara tatap muka dengan yang daring ya. Blended jadinya, blended learning. Jadi blended learning ya. Ya. Nah, ini bagaimana nanti kita itu untuk mencoba menyatukan ini. Satu sisi yang di sekolah bisa tatap muka, tetapi yang di rumah juga tetap bisa terlayani dengan baik. Ini tantangan yang tidak gampang. Ya. Karena untuk SDM kita harus kita belajar ya. Kita harus belajar juga ini. Dan juga ini pasti ya nanti dari yayasan akan berusaha untuk mendukung untuk sarana prasarananya. Begitu? Ya. Terima kasih Romo atas kesempatannya. Oke, makasih. Demikian wawancara dengan Romo Andreas Sutrisna selaku Ketua Yayasan Safrius Tanjung Karang. Kembali lagi ke studio bersama Bu Yuli. Saya Yohanes Dwi melaporkan dari SMP Safrius II Bandar Lampung. Persiapan apa yang dilakukan oleh peserta didik dan harapan mereka setelah mengikuti vaksinasi ini? Ya, baik Bu Yuli.
Saat ini saya sudah bersama Giselle dan juga Marcel, peserta didik SMP Saurus 2 Bandar Lampung. Salam sehat untuk Giselle dan juga Marcel. Salam sehat. Ya, oke. Pertama saya akan bertanya kepada Giselle. Giselle, apakah Giselle sudah mengikuti proses vaksinasinya? Untuk saat ini saya belum vaksinasi, sebentar lagi mungkin nomor saya akan dipanggil. Ya, oke, berarti sedang menunggu antrian seperti itu ya Giselle ya. Persiapan Giselle ya sebelum divaksinasi ini apa ya kira-kira? Ya mungkin tadi saya sudah sarapan dan tidurnya tidak terlalu larut untuk mempersiapkan diri untuk vaksin. Oke, berikutnya saya akan bertanya kepada Marcel. Marcel, ini sudah divaksin ya? Iya sudah Pak. Bagaimana rasanya divaksin tadi? Ya rasanya lumayan sakit, cuman ya tidak terlalu sakit, jadi biasa saja. Sakit tapi tidak terlalu sakit. Awalnya mungkin agak grogi dan agak takut mungkin ya dengan jarum suntik. Tapi takut jarum suntik nggak sih Marcel ini? Kalau aku pribadi sih enggak Kak. Oke, ya. Oke, berikutnya pertanyaan untuk Marcel dan juga Giselle ya. Apa harapan kalian berdua nih setelah mengikuti program vaksinasi ini? Pertama saya akan ke Marcel dulu ya. Harapan saya adalah kita dapat dengan segera melakukan sekolah tatap muka. Karena saya sendiri sudah bosan melakukan pembelajaran secara daring melewat rumah. Oke, untuk Giselle harapannya apa? Harapan saya, menurut saya seluruh masyarakat Bandar Lampung agar segera melakukan vaksinasi agar WFH itu cepat berlalu. Oke, terima kasih Giselle dan juga Marcel. Ya demikian wawancara langsung kepada dua peserta didik SMP Saurus 2 Bandar Lampung, Giselle dan juga Marcel. Kembali lagi ke studio. Apakah kita bisa melakukan interview dengan Kepala SMP Savirus 2 Bandar Lampung terkait program kegiatan ini? Saat ini saya melihat Ibu Marta Andriastuti SPD selaku Kepala SMP Saurus 2 Bandar Lampung yang sedang mengamati proses ya pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk peserta didik yang dilaksanakan di SMP Saurus 2 Bandar Lampung. Mungkin kita akan mengadakan sedikit wawancara terkait pelaksanaan program tersebut. Mari. Selamat siang Bu Marta, selamat siang Pak. Mohon izin waktunya sebentar, kita akan mengadakan wawancara terkait kegiatan kita hari ini. Bagaimana tanggapan Bu Marta selaku Kepala SMP Saurus 2 Bandar Lampung? Sekolah SMP Saurus 2 Bandar Lampung ini menjadi sasaran program vaksinasi dari pemerintah Kota Bandar Lampung. Terima kasih, puji Tuhan, ini berkat luar biasa bagi kita semua karena adanya program vaksinasi pelajar yang ditujukan kepada siswa-siswi SMP dan SMA Saverius dan sekolah-sekolah lain yang dilaksanakan 2 hari ini akan memudahkan bagi kita untuk mempersiapkan kegiatan belajar tatap muka terbatas. Dan sasarannya luar biasa karena mencapai 500 lebih peserta didik. Ini saya kira hal yang patut kita syukuri. Ya, tadi dikatakan merupakan dukungan dari pemerintah Kota Bandar Lampung ya terkait persiapan kita juga menuju pembelajaran tatap muka terbatas. Kalau boleh tahu ya, sejauh mana sih persiapan SMP Saurus 2 Bandar Lampung ini untuk menuju pembelajaran tatap muka terbatas? SMP Saurus 2 sesungguhnya sudah sangat siap apabila diizinkan untuk melaksanakan kegiatan belajar tatap muka terbatas. Yang pertama, seluruh tenaga pendidik dan kependidikan sudah mengikuti vaksinasi tahap 1 dan 2. Kemudian sekarang sudah 80% peserta didik divaksinasi di tahap 1 ini. Selain itu, semua sarana untuk protokol kesehatan belajar tatap muka sudah disiapkan. Lalu termasuk di bagian kurikulum, maka kurikulum itu sudah menyiapkan skenario pembelajaran blended learning apabila harus mengajar di sekolah sekaligus mengajar di rumah dengan pengaturan separuh-separuh, seperti itu. Ya, mungkin terima kasih waktunya Bu Marta atas wawancara singkat. Ya, demikianlah wawancara saya dengan Ibu Marta Andriastuti SPD selaku Kepala SMP Saurus 2 Bandar Lampung, dan dapat disimpulkan bahwa SMP Saurus 2 Bandar Lampung sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah Kota Bandar Lampung
bahwa SMP Sepersi 2 Bandar Lampung dijadikan sasaran program vaksinasi COVID-19 bagi pelajar. Dan juga disampaikan oleh Ibu Marta Andrestuti SPD bahwa SMP Sepersi 2 Bandar Lampung itu sudah siap jika nantinya pembelajaran tatap muka terbatas di SMP Sepersi 2 Bandar Lampung akan dilaksanakan. Sementara itu yang bisa saya laporkan dari SMP Sepersi 2 Bandar Lampung. Terima kasih. Demikian yang saya laporkan melalui studio Xaverius 2 TV. Saya, Yuliana Saryanti, dan segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube SMP Safepa. Sebelum kita lanjutkan video selengkapnya, saya mau mengajak kalian untuk like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa untuk klik tombol loncengnya ya, supaya kalian selalu update konten channel YouTube SMP Safepa. Terima kasih. Satu bulan lamanya berzakat kita menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatkan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya mampu
segala